Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai diet terapi, diet terapi. Yang pertama sekali kita akan membicarakan mengenai pengertian dan tujuan diet terapi serta tuntunan Islam mengenai makanan dan cara makan. Mengenai pengertian diet terapi, diet terapi ini adalah terapi dengan pemakanan atau terapi dengan makanan dan pengaturan makanan yang dirancang atau yang didesain dan digunakan untuk alasan perawatan kesehatan atau perawatan medik secara khusus dan atau untuk nutrisi seseorang untuk menjaga kesehatannya secara umum. Jadi diet terapi ini ada dua, secara umum dan secara khusus. Secara khusus itu adalah untuk menjadi perawatan kesehatan atau perawatan medik bagi orang-orang yang mengalami penyakit, mengalami sakit, apakah di rumah sakit atau di rumah. Jadi diatur pemakanannya, diatur makanannya, dan dirancang atau didesain. Yang kedua tadi adalah secara umum, secara umum makanan seseorang itu diatur, diatur makanannya, diatur pemakanannya, apa yang harus dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Untuk apa? Untuk senantiasa menjaga kesehatannya. Karena ini perintah juga dalam Islam, kita ini diperintahkan untuk menjaga kesehatan. Tidak boleh kita merusak kesehatan kita. Makanya ada nanti makanan-makanan yang diharamkan dalam Islam. Kenapa? Merusak tidak hanya jasmani tapi rohani yang terutamanya. Kalau sudah rusak rohani percuma saja, ibaratnya kayak zombie, badan hidup tapi rohani sudah tidak ada, udah nggak ada gunanya. Jadi dua tadi diet terapi ini. Jadi terapi dengan makanan dan pengaruhnya untuk perawatan dan untuk menjaga kesehatan. Jadi tujuan secara umumnya ini kita bisa secara khusus dulu. Secara khusus tadi masalah perawatan kesehatan ini saat ini semakin meningkat, Tidak hanya sekedar kita kasih obat saja orangnya, sementara makanannya tidak kita lihat. Ini juga salah, Kalau makanannya tidak dilihat, kasih obat aja malah jadi obat itu jadi racun. Badan ini kan ada sel-sel, ada organ yang perlu tumbuh dan berkembang supaya dia menjaga homeostasis. Apa itu homeostasis? Nanti kita bicarakan lagi apa itu homeostasis. Ini istilah-istilah ilmu patologi dan ilmu medik, homeostasis, supaya dia berfungsi dengan fungsi yang paling baik, Dia perlu diberi makan sel-sel ini. Jadi kalau hanya dikasih obat ini ada side effect, Ada side effect yang bisa malah membunuh sel, terutama kalau orang yang mengalami perawatan kanker. Jadi masalah perawatan kanker ini yang utama ini semakin meningkat, akibat dari kondisi akut dan kronik yang berkaitan dengan gizi, atau nutrisi dari makanan, yang tidak cukup atau malah buruk, jadi dia makan obat tapi makanan sehari-harinya nggak ada asupan yang baik, sama aja. Artinya apa? Perawatan untuk sembuh itu lambat, karena
untuk kehidupan sel-selnya nggak diberi makan. Gitu ya. Jadi percuma aja kasih obat, malah bisa dia mati cepat. Gitu ya. Nggak kasih makan, makannya obat aja. Makanya kadang-kadang ada aturan makan obat. Ya. Makan setelah obat itu setelah makan. Jadi kalau makanannya hanya karbohidrat juga salah juga. Ya. Jadi diatur makanan itu. Ya. Dan juga masalah kesehatan ini juga meningkat karena konsumsi makanan yang berlebihan, ya. Israf, ya. Saraf atau israf, ya. Makanan berlebihan ini menyebabkan apa? Ini menyebabkan kematian akibat penyakit tidak menular. Sampai sekarang ini sudah mencapai 70% dari seluruh kematian, ya, kematian penyakit tidak menular. 70%-nya karena salah satu faktor resikonya adalah makanan yang berlebihan atau makanan-makanan yang tidak toyib, tidak baik untuk kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Ya. Oleh karena itu dalam Islam, ya, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW telah mengingatkan manusia, ya, dua perkara tentang makanan, ya, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Ya. Mari kita lihat apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Ya. Yang pertama sekali kita lihat adalah Al-Quran. Ya. Ini sumber rujukan yang pertama bagi umat Islam. Perkara yang pertama, Allah telah mengingatkan manusia supaya makan makanan yang halal dan baik, ya. Halalan thayyibah, ya. Ini perintah Allah, bukan hanya untuk orang beriman tapi untuk seluruh manusia. Karena Allah yang menjadikan manusia, Allah yang lebih tahu bagaimana manusia itu supaya bisa hidup dengan baik dan benar, supaya dia sehat jasmani dan rohani. Sehingga Allah memerintahkannya supaya makanan-makanan yang halal dan thayyib, ya. Mana perintahnya? Kita lihat saja di dalam surah kedua, surah Al-Baqarah, ya, ayat 168 sampai 169. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Maksudnya, ya ayuhan nas, Allah menyeru semua manusia. Wahai manusia, siapa manusia ini? Anak Adam lah. Wahai manusia, kulu makanlah oleh kamu sekalian, mimma fil ardi, dari apa-apa yang ada di bumi. Di bumi ini, di darat maupun di lautan. Tapi di udara ada nggak? Nggak ada makanan di udara, ya. Di udara nggak ada makanan. Mana ada orang nanam di udara? Nggak ada kan. Tapi udara perlu untuk menumbuhkan tanaman, ya. Juga udara perlu untuk membesarkan hewan, ya. Termasuk manusia perlu udara. Jadi makanlah apa-apa yang ada di bumi, di darat maupun di laut. Halalan thayyibah, ya. Makanan yang halal, ya. Halal, makanan yang thayyib, ya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah engkau semua mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Innama ya'murukum, bahwasanya setan itu menyuruh kamu bisu, dengan perbuatan buruk, ya. Wal fahsya, dan perbuatan tercela. Wa antakulu, dan setan juga menyuruh kamu supaya kamu semua mengatakan alallahi, atas Allah itu ma la ta'lamun, sesuatu yang kau tidak tahu. Jadi kalau kita tidak punya ilmu, jangan mengatakan sesuatu tentang Allah, ya. Baik firman Allah maupun yang lainnya, ya. Jadi
Mari kita lihat penjelasan ulama, terutama ulama tafsir tentang ayat ini ya. Imam At-Tabari mengatakan ya, maksud ayat ini adalah, wahai para manusia, makanlah dari apa-apa yang aku halalkan, yang Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkannya bagi kamu sekalian. Mana apa beda kalau makanan-makanan dan minuman ya. Disebut makanan sudah termasuk minuman, karena tidak ada orang yang makan tanpa minum ya. Jadi kata Allah, makanlah apa-apa yang telah Allah halalkan kepada kamu, bagi kamu sekalian ya, dari makanan-makanan yang ada di bumi ya, melalui lisan Rasulullah SAW ya. Jadi melalui Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada manusia ya, ada makanan-makanan yang halal, ada makanan-makanan yang haram ya. Jadi makanlah makanan yang halal dan makanan-makanan yang thayyib, yang Allah telah menjadikannya baik bagi kamu ya. Mana makanan-makanan yang baik bagi kamu ya? Makanan yang baik bagi kesehatan jasmani maupun kesehatan ruhani. Jadi dalam Islam tidak sekedar kesehatan jasmani, tapi kesehatan ruhani. Karena ada barang-barang yang kata orang sehat untuk jasmani, kata Allah tidak. Itu untuk merusak ruhani. Contohnya apa? Arak yang mengandung alkohol. Ya, Allah kata memang ada kebaikannya, tapi lebih banyak dosanya, lebih banyak mudorotnya, lebih banyak dosanya. Dosa apa? Dosa setelah minum itu banyak dosa yang akan dibuatnya. Mula-mula dia mabuk, setelah mabuk ya, biasanya tempat mabuk-mabuk ini banyak perkara-perkara yang disebut dengan perkara maksiat ya, termasuk di sana perzinahan. Apakah perjudian, perzinahan sekali dengan mabuk-mabuk itu semua banyak dosanya ya. Jadi merusak ini makanan ini yang diharamkan oleh Allah karena banyak dosanya ya. Jadi jangan makan makanan yang haram, tapi makanlah makanan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad SAW ya. Banyak makanan halal tuh banyak, makanan haram tuh sedikit aja. Tapi orang sibuk dengan yang haram ya. Naudzubillah. Kemudian makanan yang thayyib yang telah dijadikan thayyib, baik bagi kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Thayyib ini juga termasuk makanan yang suci ya. Suci dia, bukan najis. Ada makanan najis, ada dimakan orang, ada apa, darah dikumpul sama dia. Pergi aja coba ke rumah potong hewan ya, saya pernah mengalami sendiri, tapi udah lama sekali, tahun 91, berapa tahun yang lalu, 31 tahun yang lalu. Ada itu pagi-pagi buta jam 3, jam 2, jam 3 itu sembelih hewan. Ada orang sibuk bawa tempat dengan garam ya. Setiap ada penyembelihan hewan, dia letakkan tempat itu di bawah leher hewan yang dipotong tuh, kasihnya garam. Darah yang diambil, dikumpul, dibuat menjadi dadih, kayak agar-agar darah itu ya. Kalau di lab bakteriologi, agar-agar darah untuk membiarkan bakteria ya, tapi ini digunakan untuk makanan orang. Naudzubillah. Ini najis, bukan thayyib ya. Ghairu thayyib, makanan yang najis, tidak suci ya, dia larang oleh Allah. Allah menyuruh makanan halal dan thayyib, bukan makanan haram, bukan makanan yang najis. Dan diharamkan lagi ya. Darah itu najis dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi makanan-makanan najis, ada bangkai. Bangkai ini najis ya, tak boleh dimakan.
dilarang juga oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Jadi banyak makanan-makanan yang kadang-kadang halal tapi tak mau dimakan, yang haram sedikit malah dimakan. Naudzubillah. Ini namanya menantang Allah kan, melawan perintah Allah. Ini namanya maksiat. Naudzubillah, naudzubillah. Kemudian kita lihat lagi apa pendapat dari ulama tafsir Ibnu Katsir, tadi Imam At-Tabari ya. Sekarang Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan ya, bahwasanya Allah ini ya telah menjadikan makanan-makanan di bumi ini ya, makanan-makanan di bumi ini semuanya dijadikan untuk manusia ya, tapi ada sebagian untuk menguji manusia itu sendiri ya, untuk menguji manusia sendiri. Artinya Allah ada menciptakan makanan yang halal, ada juga Allah menciptakan makanan yang haram. Lalu Allah memerintahkan kepada manusia untuk memakan makanan yang halal. Sebagaimana tadi firman Allah, ya ayuhan nas kulum mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang di bumi ini ya, makanan yang halal dan thayyib ya. Bukan makanan-makanan yang haram, bukan makanan-makanan yang tidak thayyib. Tidak thayyib ini adalah yang bisa membuat mudarat bagi badan, yang bisa menyebabkan rusaknya kesehatan jasmani dan rohani. Badannya ada dua unsur jasmani dan unsur rohani ya. Jadi makanlah makanan yang halal yang baik untuk jasmani dan rohani, dan makanan-makanan yang baik, yang thayyib, yang suci, yang tidak memberi mudarat kepada badan secara jasmani dan rohani, termasuk kepada akal ya. Akal manusia ini jangan dirusak. Akal ini hanya diberikan kepada manusia dan juga bangsa jin ya. Karena kalau tidak ada akal, tidak taklif, tidak ada hukum taklif ya. Hanya dua makhluk yang diberi akal oleh Allah. Yang pertama manusia, yang kedua jin ya. Jadi manusia dan jin itu adalah makhluk yang diberi beban syariat Islam, taklif Islam ya. Dan jangan ikuti langkah setan ya, karena setan ini senantiasa menyuruh manusia itu berbuat keburukan dan perbuatan tercela. Yang keduanya adalah maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana ada hadis sahih dalam Sahih Muslim ya, nomornya 2865 ya. Hadisnya ini diriwayatkan dari Iyad bin Himar Al-Mujashi'i. Sungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda dalam suatu hari di dalam khutbahnya. Apa kata Rasulullah? Ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani. Yaumi hadza kullu malin nahaltu abadan halalan. Kullu malin nahaltu abadan halalun. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Wa innahum atatumus syayatin fajtalathum an dinihim. Wa haramat alaihim ma akhlaltu alahum. Wa amarathum ayusriku bi malam anzil bihi sultana. Jadi dalam hadis ini Rasulullah bersabda ya. Apa kata Rasulullah? Maksudnya, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan aku supaya aku mengajarkan kamu sekalian apa-apa yang kamu tidak tahu ya, dari apa-apa yang Allah telah mengajarkan kepadaku. Pada hari ini ya,
aku akan mengajarkan kepadamu kullu malin nahaltuhu abadan. Allah berfirman ya, setiap harta benda yang telah aku berikan kepada hamba-hambaku semuanya halal. Wa ini kholatu ibadi khunafaku lahum. Sungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku ini semuanya adalah hanif, tidak musyrik. Ya. Wa innahum atatuhumus syayatin, akan tetapi sesungguhnya mereka ini telah datang kepada mereka syaitan. Ya. Jadi syaitan ini ingin balas dendam ya, sesuai dengan ikrarnya di hadapan Allah kan, setelah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dia akan menyesatkan manusia semua. Jadi datanglah syaitan ini kepada Bani Adam. Ya. Fajatalathum andinihim, lalu syaitan ini menyelewengkan mereka dari Islam. Ya. Bukankah kita sudah ikrar di alam arwah ya, bahwa kita ini semuanya adalah akan beribadah kepada Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidana. Allah mengangkat sumpah janji kepada kita, bukan aku ini Allah Tuhan kamu ya. Kita katakan bala ya, qalu bala syahidna, ya benar kami bersaksi. Tapi syaitan punya ulah, dia mendatangi manusia, dia menyesatkan manusia dari agama Allah, sehingga setan-setan ini membuat barang yang dihalalkan Allah itu jadi haram. Akhirnya manusia pun ikut langkah setan, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, dan sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Naudzubillah ya. Jadi ini pekerjaan setan, jangan ikuti langkah setan. Setan itu membuat barang halal menjadi haram, barang haram menjadi halal di mata manusia yang mengikuti langkah-langkahnya. Begitu juga setan menyelewengkan, menyesatkan manusia supaya berlaku musyrik ya, menyembah selain Allah. Sudah kita lihat ya, di zaman-zaman sebelum Rasulullah, bahkan di zaman ketika Rasulullah sendiri, para manusia di Makkah itu menyembah berhala ya. Jadi itulah komentar dari ulama ya, mengenai ayat tadi ya, ayat Al-Baqarah tadi. Selanjutnya ayat perkara yang kedua ya, kita sambung pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.